Nuhun, terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Darussalam Pria Perwita Wisata yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah muliakan. Alhamdulillah petang hari ini kita kembali bisa melanjutkan untuk membaca dan mengkaji mentalaah kitab Fiqih Muyassar yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Muhammad At-Tayyar, Profesor Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Mutrik dan Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Musa hafizahumullahu ta'ala. Di kesempatan yang terakhir kemarin kita sudah memasuki bab yaitu waktu salat. Dan kemudian bahwa waktu salat itu ada mulainya dan ada berakhirnya, yang hadisnya kemarin sudah kita bacakan. Nah, terkait dengan waktu sholat yang sekian durasinya itu, manakah yang lebih utama untuk kita sholat, apakah di awal waktu ataukah di akhir waktu? Yang pertama adalah sholat subuh. Ya, apakah sholat subuh itu afdol dilakukan ketika masih gelap ataukah ketika sudah mulai agak terang? Dalam hal ini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, para ulama yang berpendapat bahwa yang utama salat subuh itu dilakukan di waktu taghlis, yaitu ketika masih gelap. Didasarkan kepada hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kunna nisa'ul mu'minati yashhadna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-fajra mutalaffi'atin bimurutihin summa yanqalibna ila buyutihinna hina yaqdina as-salah la ya'rifhunna ahadun minal ghalas. Rahul Bukhari. Kami perempuan mukminat menyaksikan dan mengikuti salat fajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berselimut dengan pakaian-pakaian mereka. Kemudian kami pulang ke rumah-rumah kami ketika sudah selesai melakukan salat subuh, dan salah seorang di antara kami tidaklah saling mengenali karena masih gelap. Ya, dewasa itu penerangan tidaklah sebagaimana yang ada sekarang ini. Ya, kayak di Mekah Madinah 24 jam itu hampir enggak ada bedanya. Namun ketika itu penerangan masih sangat bergantung dengan kayak semacam sentir ataupun yang semacamnya. Ini pendapat yang pertama, dan ini merupakan pendapat mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama berpendapat yang utama adalah menunaikan sholat subuh di waktu awal, yaitu ketika masih gelap. Yang kedua, ini merupakan pendapat para ulama yang bermadzhab Hanafi, bahwa yang utama menunaikan sholat subuh itu adalah ketika sudah mulai muncul warna kekuning-kuningan di bagian timur, pertanda matahari sudah akan terbit. Dan mereka juga berdalil dengan hadis asfiru bil fajri fa innahu
a'dhamu lil ajri. Ya, maka salatlah fajar di waktu ketika sudah mulai menguning, ya, keadaan di bagian timur, karena sesungguhnya pahalanya lebih besar. Nah, mereka kemudian selain berdasar pada hadis ini juga menggunakan alasan logika. Ketika sholatnya itu masih gelap, sangat memungkinkan karena penerangan itu belumlah sebagaimana sekarang, ya orang akan mungkin terperosok ke tempat yang semisal ke jurang, ataupun akan tersandung batu, ataupun akan ada binatang-binatang yang membahayakan dan yang lainnya. Maka dengan dua alasan logika dan juga alasan dalil, mereka lebih memilih bahwa sholat subuh yang lebih utama itu dilakukan di waktu yang bagian akhirnya. Nah, kemudian para penulis mengatakan kebenaran yang tampak bagi kami bahwasanya sholat yang lebih utama di waktu subuh itu adalah mulainya yaitu di bagian awalnya. Ya, artinya ketika memang sudah masuk waktu subuh, kemudian menunggu sejenak kira-kira jamaah sudah pada datang, maka sholat pun kemudian dimulai. Nah, kemudian menggabungkan dengan hadis yang tadi supaya bisa diamalkan juga, menimbang hadis yang kedua menunjukkan sholat subuh itu utama dilakukan ketika sudah terang, maka kemudian melakukan sholatnya ya di subuh bagian awal hingga kemudian agak terang, ya agak terang. Dan ini yang dirajihkan, dikuatkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala di dalam Syarah Ma'anil Asar. Dan maknanya ya bukanlah kemudian memulai sholat subuh itu sendiri sudah agak siangan, jadi sudah agak terang, akan tapi mulainya tetap saja masih gholas. Dan ini hadisnya sangat jelas disampaikan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, pula bahwa di waktu subuh ini biasanya Rasulullah SAW itu memanjangkan sholatnya, ya memanjangkan sholatnya, lebih panjang dari sholat-sholat yang lainnya, ya lebih panjang dari sholat-sholat sebelumnya. Ada sholat isya ataupun maghrib ataupun setelahnya sholat asar dan sholat zuhur. Itu biasanya lebih panjang sholat subuhnya. Kita ambil contoh ketika hari Jumat itu biasanya beliau di rakaat yang pertama membaca surat As-Sajdah. Apakah di sini sudah biasa Pak dilakukan? Sudah ya? Sudah, alhamdulillah. Rakaat yang pertama membaca surat As-Sajdah. Dan rakaat yang kedua yang dibaca adalah surat Al-Insan. Maka ini kalau membacanya sedang tidak terburu-buru ya paling tidak membutuhkan waktu sekitar 25 menit sampai 30 menit ya. Ya 20 sampai 30 menit ya. Salat dengan membaca dua surat yang satunya itu 1,5 lembar ataupun 3 halaman. Kemudian rakaat yang kedua itu hampir 1 lembar ya, hampir 2 halaman. Nah, demikian juga di waktu-waktu yang lain selain hari Jumat di waktu subuhnya. Maka biasanya beliau membaca surat-surat yang agak panjang ataupun ayat-ayat yang agak panjang. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansarifu minas subahi. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beranjak dari salat subuh, ini beranjak dari salat subuhnya
maka fayanzuru rajul ila wajhi jalisihi, maka seseorang itu akan bisa melihat wajah saudaranya. Ya, wajah saudaranya itu orang yang duduk di dekatnya, alladzi ya'rifu fa ya'rifuhu. Kalau memang saudaranya yang duduk di sebelahnya itu sudah dikenal, maka dia akan kenal. Kenapa? Karena sudah terang. Ya jelas, oh ini wajahnya si fulan, oh ini wajahnya si fulan. Nah, ini pula kemudian yang dipilih oleh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala ketika beliau ditanya tentang apakah sholat subuh itu baik dilakukan ketika keadaan di bagian timur sudah mulai menguning, artinya sudah mulai agak terang. Maka beliau menjawab, bahasanya sholat itu secara umum adalah utama dilakukan di waktunya, ya, di waktunya, dan kemudian di dalam teks yang lain dilakukan di awal waktu. Maka kemudian beliau menggabungkan antara hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dan hadis yang kedua tadi, ya, dengan berpendapat sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan, yaitu memulainya ketika masih agak gelap dan kemudian selesainya ketika sudah agak terang, di saat seseorang itu akan bisa mengenali wajah saudaranya. Kemudian dengan apakah sholat subuh itu bisa didapatkan oleh seseorang? Mazhab Syafi'iyah dan Hambali mengatakan bahasanya sholat subuh itu didapati ketika seseorang masih sempat mengucapkan takbiratul ihram. Mengucapkan takbiratul ihram itu belum terbit. Setelah itu kemudian sudah terbit. Berdalil dengan hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, man adraka minal asri sajdatan qabla an taghruba asy-syamsu aw minas subhi qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adrakaha. Barang siapa yang mendapati salat asar dengan satu kali sujud, ya sebelum matahari itu tenggelam, ataupun salat subuh sebelum matahari itu terbit, maka dia berarti mendapatkan salat asar ataupun salat subuh tersebut. Dan mereka berpendapat bahasanya as-sajdatu juz'un minas shalah. Ya, sujud itu merupakan bagian daripada salat. Maka ini menunjukkan barang siapa yang mendapatkan sujud, berarti dia mendapatkan salat tersebut. Namun ini agak janggal ya antara judul babnya ataupun poin babnya, sholat subuh akan didapati ketika seseorang mendapatkan takbiratul ihram. Namun dalil yang digunakan itu adalah seseorang mendapatkan sujud, ya, seseorang mendapatkan sujud. Takbiratul ihram boleh jadi yang diinginkan takbiratul ihram langsung kemudian sujud. Namun yang pendapat yang sahih, yang benar adalah sebagaimana pendapat dari para ulama yang mengatakan seseorang dikatakan mendapatkan satu sholat apabila dia mendapatkan satu rakaat. Apabila dia mendapatkan satu rakaat. Misalnya seseorang dia sholat mendapatkan satu rakaat mulai dari takbiratul ihram sampai dengan sujud. Sampai dengan sujud. Nah kemudian waktu sholat itu habis dan masuk waktu sholat berikutnya. Maka di waktu sholat yang berikutnya dia harus masih menyelesaikan beberapa rakaat yang kurang. Namun demikian orang tadi dianggap mendapatkan sholat tersebut. Misalnya seseorang sholat maghrib, dia sudah mendapatkan satu rakaat di waktu asar. Mohon maaf, seseorang sholat waktu asar menjelang waktu maghrib. Dia sholat
masih di waktu asar, matahari belum mulai tenggelam, dapat 1 rakaat, dan kemudian setelah mendapat 1 rakaat matahari tenggelam, artinya juga sudah masuk waktu maghrib, maka dia yang mendapatkan 1 rakaat itu dianggap mendapatkan sholat asar seluruhnya. Dan ini pendapat yang dianggap sahih oleh para penulis ini, sebagaimana yang tertuang di dalam kitab Al-Mughni, ya, kitab yang tebal yang membahas masalah fikih dengan segenap perdebatan yang ada di dalamnya. Dan ini satu di antara pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Selesailah pembahasan mengenai sholat subuh. Kemudian masuk pada waktu sholat duhur. Sudah kita sampaikan di dalam hadis yang kita sebutkan kemarin, sholat duhur dimulai sejak zawal, ya, sejak zawal. Artinya ketika bayangan sesuatu itu sudah mulai beranjak di sebelah timurnya. Bismillah. Bayangan satu benda itu sudah mulai beranjak bergeser ke sebelah timurnya. Artinya matahari sudah melewati tengah-tengahnya sedikit, berarti sudah masuk waktu subuh. Dan berakhirnya kapan? Berakhirnya adalah ketika bayangan sesuatu itu sudah sama, ya, panjangnya sudah sama dengan sesuatunya. Misalnya benda ini panjangnya 20 cm. Ketika nanti bayang-bayang dari benda ini, bayang-bayang dari matahari dari benda ini sudah sepanjang 20 cm, maka berarti berakhirlah waktu duhur. Berakhirlah waktu duhur. Dan kemudian setelahnya sedikit berarti sudah masuklah waktu asar. Ini merupakan pendapat mayoritas para ahli fikih. Adapun mazhab Hanafi berpendapat akhirnya waktu zuhur adalah ketika bayangan sesuatu itu panjangnya sudah 2 kalinya. Ya, sudah 2 kalinya. Jadi kalau sesuatunya panjangnya itu 20 cm, berarti kalau bayang-bayang itu panjangnya sudah 40 cm. Itu baru masuk waktu asar. Dan memang semakin ke barat itu akan lebih cepat, kemudian bayang-bayang itu bertambah panjangnya. Akan sangat cepat, berbeda ketika matahari masih agak di atas. Dan mereka berdalil dengan sabda Rasulullah, abdiridu bidzuhri fa inna syiddatal harri min fihi jahannam. Berdingin-dinginlah kalian untuk menunaikan sholat duhur, karena sesungguhnya panasnya matahari itu merupakan tiupan ataupun hembusan dari neraka jahannam. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 513. Namun yang rajih, yang lebih kuat adalah pendapat mayoritas para ulama, yaitu bahwasanya mulainya waktu zuhur adalah setelah matahari itu bergeser dari tengah-tengahnya sampai kemudian bayangan sesuatu itu sama dengan sesuatunya. Kemudian manakah yang lebih utama menunaikan sholat duhur itu, apakah di awal ataukah di akhirnya? Ya, di awal ataukah di akhirnya? Maka secara umum adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian ya untuk melakukan berbagai macam
kebajikan. Satu di antaranya adalah as-sholatu ala waktiha, ya salat tepat pada waktunya, yaitu ketika aihina dukhuli al waktiha, yaitu pada saat waktu zuhur itu sudah masuk, maka kemudian bersegera menunaikan salat zuhur. Nah, bagaimana kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang tadi memerintahkan agar kita salat zuhur ketika waktunya sudah mulai dingin, ya ketika waktunya sudah mulai dingin. Ya. Maka ini adalah pengecualian, ya karena waktu itu tidak selamanya panas, ya, waktu itu tidak selamanya panas, atau juga tidak semua tempat itu memiliki suhu panas yang berlebih-lebihan. Ya. Memang ketika panas itu sangat panas, ya, orang itu sehingga ketika sholat tidak lagi khusyuk, dia dia terganggu dengan keadaan suhu yang panas itu, ya, sehingga tidak bisa khusyuk. Maka pada saat itu dianjurkan agar sholatnya menunggu ketika kondisi udara sudah mulai agak dingin. Adapun kalau kemudian situasinya itu tidak panas dan atau situasi panas, akan tetapi tempat sholatnya dingin, ya, seperti di masjid ini kan meskipun di luar panas, namun kemudian sholatnya dingin. Kenapa? Entah mungkin ada AC, entah mungkin ada kipas angin. Ya, maka kembali kepada kaidah awal. Karena ilahnya, sebabnya untuk diundurkannya sholat zuhur itu hilang. Padahal kaidah mengatakan al-hukmu yaduru ma'illatihi. Hukum itu berputar bersama dengan ilahnya, wujudan wa adaman. Ya. Ada ilah maka hukum ditetapkan, tidak ada ilat maka hukum tidak ditetapkan. Ada ilah berupa panas maka salat zuhurnya ditunda. Namun kalau ilah panas ini, sebab panas ini tidak ada, maka kembali kepada kaidah awal, itu sholat tepat pada waktunya, yaitu ketika memang waktu sudah masuk maka kemudian segera menunaikan sholat zuhur. Dan ini adalah pendapat yang lebih kuat, pendapat yang lebih kuat sebagaimana mazhab Hambali. Kemudian berikutnya adalah sholat asar. Ya, sholat asar. Sholat asar mulainya adalah setelah bayangan sesuatu itu lebih panjang dari sesuatunya, dari bendanya, hingga tenggelamnya ya matahari, terbenamnya ataupun tenggelamnya matahari. Maka itu berarti sudah masuk waktu maghrib. Ya, namun tadi Abu Hanifah di bagian depan sudah kita sampaikan, ya pendapat beliau berbeda. Ya, waktu asar itu mulainya ketika bayangan sesuatu sudah 2 kali lipatnya. Namun pendapat yang kuat tadi adalah mayoritas para ulama yang mengatakan ketika bayangan sesuatu sudah lebih panjang dari bendanya, maka dia sudah masuk waktu asar. Nah, kemudian kebanyakan mayoritas para ulama Maliki, para ulama yang bermadzhab Malikiyah, biasanya waktu zuhur dan waktu asar itu saling masuk antara satu dengan yang lainnya. Zuhur masuk asar, asar masuk waktu zuhur, yaitu di bagian akhir zuhur dan awal asarnya. Berdalil dengan sabda Rasulullah, annahu shalla bil asra fil yaumil awal fil waqtil ladzi shalla fihi dhuhra fil yaumis tsani.
Rasulullah SAW salat asar di hari yang pertama di waktu yang dia salat duhur di hari yang kedua. Ya, jadi salat asar salat asar di hari yang pertama, namun di hari yang kedua dia salat duhur di waktu asar tersebut. Ini masih mubham ya. Apakah ini salatnya di jama' ataukah tidak ada penjelasan. Nah, kembali kepada hadis yang sore yang jelas tadi menyatakan bahwa ya waktu asar dan zuhur itu tidak saling masuk. Bagian awalnya bagian awal asar masuk waktu zuhur, bagian akhir waktu zuhur masuk waktu asar, tidak demikian. Ya tidak demikian. Namun bahwa antara zuhur dan asar itu dua waktu yang terpisah. Cuma dia boleh kemudian menjamak baik takdim ataupun takhir itu saja. Namun tidak kemudian bagian akhir waktu zuhur masuk asar, bagian asar awal itu masuk waktu zuhur, tidak demikian. Namun itulah pendapat mayoritas para ulama yang bermadzhab Maliki. Was-shahih annahu la tadakhala baina waqti dhuhri wa waqti al-'ashr. Yang benar bahasanya tidaklah saling masuk antara satu dengan yang lain, antara waktu zuhur dan waktu asar. Bal mata kharaja waqtu dhuhri fa innahu yadkhulu waqtal 'asri. Akan tetapi ketika waktu zuhur itu sudah keluar, ya habis masanya, maka dia akan masuk waktu asar. Wa khuruju waqti zuhri bi ayyakuna dhillu kulli syai'in mislah. Dan berakhirnya waktu zuhur itu adalah ketika bayangan sesuatu sudah sama dengan sesuatunya. Mata zada ala dzalika adna ziyadatan faqad dakhala waqtal asr. Maka ketika sudah lebih daripada bayangan sesuatu tadi, semakin tambah maka semakin masuk kepada waktu asar. Inilah pendapat Al-Muwaffaq di dalam kitab Mughni, dan ini juga merupakan pendapat para ulama yang bermadzhab Syafi'i. Nah, adapun berakhirnya waktu asar ini merupakan mayoritas pendapat para ahli fikih adalah ketika sudah tenggelam matahari. Ya, jadi begitu matahari tenggelam itu sudah habislah waktu asar. Meskipun di sana ada waktu yang sebetulnya masih waktu asar, namun sebagian para ulama menamai sebagai waktu waktu yang agak setengah terlarang seseorang melakukan sholat asar. Itu ketika matahari sudah mulai dekat dengan tenggelamnya. Yang ketika itu disebutnya sebagai waktu sholatnya orang-orang yang lalai. Ya, waktu sholatnya orang-orang yang lalai. Jadi tidaklah sholat kecuali setelah matahari akan tenggelam. Ya, padahal waktu antara mulai bayangan sesuatu itu lebih panjang sampai dengan menjelangnya waktu akan masuknya matahari ataupun tenggelamnya matahari panjang. Namun kenapa kemudian sholatnya dekat dengan waktu-waktu tenggelamnya matahari? Dan ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Man adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba syams faqad adrakal asra. Barang siapa yang mendapati satu rakaat salat asar sebelum tenggelamnya matahari, maka sungguh dia mendapatkan salat asar tersebut secara keseluruhan. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, jadi ini ya situasi kondisi yang memang seseorang itu terhalang untuk melakukan salat asar sebelumnya, ya karena satu ada keadaan yang darurat, ya maka inilah waktu yang masih bisa digunakan untuk salat asar. Namun bagi orang yang tidak ada halangan, ya jangan selayaknya kemudian menggunakan salat asar ketika ataupun salat-salat yang lainnya ketika sudah mau habis. Yang keempat, waktu salat maghrib. Sepakat para ulama, berawalnya waktu maghrib adalah ketika matahari sudah tenggelam dan tenggelam dengan sempurna. Ya sudah tenggelam dan tenggelam dengan sempurna. Ya, maka orang yang berpuasa sudah boleh berbuka, dan barang siapa yang ingin sholat maghrib pun sudah diperkenankan. Adapun berakhirnya waktu
maghrib, ya mayoritas para ulama berpendapat adalah ketika ketika senja, ya, senja yang berwarna kemerah-merahan itu sudah hilang, maka berakhirlah waktu maghrib. Dan nanti bisa melihat ya di luar kalau ada senja merah ataupun mego, kalau di dalam bahasa Jawa itu mego abang itu sudah, itu kalau dulu saya ngaji kitab Jawa itu mego abang wis hilang berarti sudah masuk waktu Isya, ya sudah masuk waktu Isya. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Muslim, waktul maghribi malam yaghibis syafaq. Waktu maghrib itu adalah selama mego ataupun senja itu belumlah tenggelam, ya belumlah tenggelam, belumlah hilang. Itu berarti masih waktu maghrib. Namun ada pendapat yang lain lagi, yaitu mayoritas ataupun yang terkenal dari para ulama yang bermadzhab Maliki dan para ulama yang bermadzhab Syafi'i, namun era-era sekarang ini, bahasanya maghrib itu memiliki waktu tersendiri, yaitu sekedar seseorang itu bisa bersuci, ya, kemudian menutup auratnya, dan kemudian adzan, dan kemudian mengiqomai untuk sholatnya. Jadi dari para ulama yang bermadzhab Maliki dan sebagian para ulama yang bermadzhab Syafi'i era belakangan ini kontemporer, jadi sholat maghrib dengan isya itu setelah habis waktu maghrib itu masih ada jeda, ya masih ada jeda, ya diukur kurang lebih sekitar 10 ataupun 11-12 menit. Jadi sampai nanti betul-betul berwarna putih, bukan sekedar hilangnya senja yang berwarna merah tadi. Namun was-sahih huwa ma dhahaba ilaihi al-jumhur min anna akhir waqtil maghribi malam yaghibis syafaq. Yang sahih, yang benar adalah pendapat mayoritas para ulama bahwa akhir waktu maghrib adalah selama senja yang berwarna merah itu belumlah tenggelam. Itu berarti masih waktu maghrib. Yaitu waktul hamroh, waktu di mana ada warna kemerah-merahan. Fa idza ghabatil hamratu, nah ketika warna kemerah-merahan sudah tenggelam, sudah hilang, maka faqad kharaja waktul maghrib, berarti waktu maghrib sudah keluar, artinya sudah tidak lagi masuk waktu maghrib. Maka terkait dengan mana yang utama untuk melakukan salat maghrib, ini hampir-hampir tidak ada pendapat ataupun perbedaan pendapat yang serius dalam masalah salat maghrib. Ya intinya hampir semuanya sepakat salat maghrib itu lebih utama dilakukan di awal waktu. Ya lebih utama dilakukan di awal waktu. Itu begitu sudah tenggelam sempurna matahari, maka sudah boleh kemudian sholat maghrib. Namun kalau pas tenggelamnya dilarang. Di dalam proses progres tenggelam itu kita dilarang untuk sholat. Namun begitu sudah tenggelam sempurna, kita sudah diperkenankan untuk sholat maghrib. Adapun berkaitan dengan sholat jamaah, maka hendaknya kemudian pihak yang menyelenggarakan sholat jamaah dia tetap mempertimbangkan. Ya setelah kemudian adzan, maka mempertimbangkan orang-orang yang sholat jamaah itu bisa berkumpul. Ya. Meskipun bagus dilakukan di awal waktu, namun mempertimbangkan itu bukan berarti masuk langsung kemudian sholat. Ya, namun tetap mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar, yaitu berkumpulnya kaum mukminin, kaum muslimin untuk bisa melakukan sholat berjamaah. Menimbang pula bahwasanya sebelum sholat maghrib itu ada sunnah sholat.
sebagaimana sabda Rasulullah, "Shallu qoblal maghribi, shallu qoblal maghribi, shallu qoblal maghribi." Salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum salat maghrib. Dalam redaksi yang lain dikatakan liman syaa, bagi orang-orang yang menginginkan untuk salat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari juga dikatakan baina kulli adzanain salatun, di antara dua adzan, yaitu maksudnya antara adzan dan iqamat itu ada syariat untuk menunaikan salat sunnah. Maka ini pun tetap harus kemudian dipertimbangkan. Jadi selain mempertimbangkan berkumpulnya jamaah, mempertimbangkan juga supaya orang-orang itu bisa menunaikan salat sunnah. Kita jeda untuk mengakhiri pembacaan di sore hari ini ya, dengan mendengarkan kumandang adzan. Wassallallahu ala nabiyana Muhammad. Bismillah, kita lanjutkan yang terakhir, yaitu waktu sholat isya. Tadi sudah kita sampaikan mayoritas para ulama berpendapat masuknya waktu isya adalah ketika senja yang berwarna merah sudah hilang. Berbeda dengan Abu Hanifah mempersyaratkan bahwa yang dimaksud dengan senja di sini adalah senja yang berwarna putih. Ya, senja yang berwarna putih ini kurang lebih kata beliau sekitar 12 menit setelah hilangnya senja yang berwarna merah. Yaitulah waktu isya kata beliau. Ya. Namun tadi bahasanya mayoritas para ulama memaknai asyafaq dalam hadis itu adalah warna merah, adapun kemudian Abu Hanifah memaknai asyafaq itu adalah warna putih. Ya. Jadi munculnya warna putih. Baik. Kemudian adapun berakhirnya waktu isya, ini juga terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Para ulama yang bermadzhab Hanafi dan Syafi'i, dan ada sedikit pendapat yang kurang terkenal di kalangan para ulama yang bermadzhab Maliki, bahwa akhir waktu isya adalah ketika sudah masuk waktu subuh. Ya, artinya berarti mulai sejak kayak sekarang sampai nanti waktu subuh, itu berarti waktu isya. Jadi kalau sudah muncul fajar shadiq berarti itulah berakhirnya waktu isya. Berdalil dengan sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, awal waqtil isya'i hina yaghibu syafaq wa akhiru hina yatlu al-fajr. Awal munculnya waktu isya adalah ketika asyafaq, senja sudah tenggelam, sudah tidak tampak, dan akhirnya adalah ketika muncul waktu fajar. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Yang sebagian para ulama berpendapat ya bahwasanya hadis ini adalah lemah. Yang kedua, kemudian para ulama yang bermadzhab Maliki, dan ini bahkan merupakan mazhab Malikiyah yang masyhur di kalangan mazhab Maliki, bahwasanya berakhirnya waktu isya adalah ila sulusi al-laili, ya, sampai sepertiga malam, ya, sepertiga malam. Jadi sekarang misalnya maghrib jam 6 dan malam itu lamanya 10 jam setengah. Berarti sepertiganya adalah 3 jam setengah, ya, 3 jam setengah. Jam 6 sampai jam setengah 10. Nah, jam setengah 10 itulah berakhirnya waktu isya. Didasarkan kepada hadis ketika malaikat Jibril mengimami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di hari yang kedua, yaitu fi sulusi al-lail, yaitu di sepertiga yang awal, ya, di sepertiga malam yang awal. Adapun para ulama yang bermadzhab Hambali berpendapat berakhirnya waktu isya adalah sampai dengan nisfil lail, separuh malam, ya, sampai dengan separuh malam. Berarti tadi setengah 10 ditambah
1 jam 45 menit. Ya, jadi sekitar 2 jam 12 lebih seperempatan, yaitu pertengahan malam. Dan adapun setelahnya, setelah separuh malam sampai waktu subuh itu adalah waktu darurat, yaitu boleh digunakan untuk sholat bagi orang yang sakit, ataupun orang yang baru sembuh dari sakitnya, ataupun orang yang misalnya dia sampai dengan pertengahan malam itu haidnya belum berhenti, namun berhentinya setelah itu, maka dia boleh tetap kemudian melakukan sholat isya, ya, di waktu darurat tadi. Ataupun orang yang nifas sampai dengan pertengahan malam belum sembuh, namun sembuhnya nifasnya, darahnya, mampetnya itu misalnya seperempat jam setelahnya, jam setengah 1 misalnya mampet darahnya, maka dia kemudian mandi dan kemudian sholat isya. Maka waktu-waktu darurat bagi orang-orang yang tadi disebutkan. Wasahih, pendapat yang lebih kuat dari berbagai macam pendapat yang ada, bahasanya waktu isya'i huwa nisful lail. Waktu isya itu adalah sampai pertengahan malam. Ya, hadisnya yang pertama adalah hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, bahasanya Nabi SAW waktu isya'i ila nisfil lail. Bahasanya waktu isya itu sampai dengan pertengahan malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis dari Jabir bin Abdullah yang di dalamnya disebutkan bahasanya Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW dan berkata, berdirilah dan fasoli dan salatlah. Maka kemudian menyebutkan hadis yang panjang. Kemudian setelah itu sampailah pada perkataan, datanglah waktu isya ketika telah pergi separuh malam ataupun sepertiganya, maka kemudian sholat isya. Dan beliau mengatakan ilaan qol ma baina hadaini waktun. Ya, antara dua waktu ini adalah waktu sholat. Ya, artinya ketika dari sepertiga sampai dengan setengahnya itu adalah masih waktu isya. Dan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya sholat itu memiliki awal dan akhir. Dan awal waktu isya adalah ketika asyafaq, yaitu senja tadi tenggelam, dan waktu akhirnya adalah ketika yantasiful lail, ya, malam itu sampai di pertengahannya, ya, sampai di pertengahannya. Cuman pertengahan di sini masih agak mubham, ya, belum begitu spesifik. Karena kalau tadi malam dibagi 3, maka pertengahannya bisa berarti mulai jam tadi setengah 11, ya, 9, setengah 10 sampai sekitar jam 3, itu pertengahan. Ini berarti pertengahan. Namun di dalam sebagian hadis yang lain lagi, di dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah Al-Kitabil Aziz disebutkan bahasanya waktu isya itu adalah sampai pertengahan malam yang tengah-tengah, ya. Pertengahan malam yang tengah-tengah. Jadi yang tengah-tengah itu ditengahi lagi. Jadi pertengahan malam yang tengah-tengah itu tadi sekitar jam 12-an ataupun jam 9, setengah 10, kemudian 10, 11. Oh, malah jam 11, ya. Jam 11 lebih seperempatan, ya, 11 lebih seperempat itu berarti pertengahannya. Ya, pertengahan waktu malam. Jadi inilah berakhirnya waktu sholat isya. Nah, kemudian manakah waktu isya yang lebih utama untuk dilakukan sholat padanya? Kalau dilihat semata-mata waktunya, maka ini merupakan mayoritas pendapat para ulama adalah di akhirnya. Taruhlah kemudian tadi akhir waktu isya itu jam 11:04, maka sekitar itulah kemudian dilakukan sholat isya.
Kalau madzhab Maliki berarti sepertiganya. Ya, berarti jam setengah 10 itulah kemudian sholat isya yang paling utama dilakukan. Ini semata-mata melihat waktunya. Maka orang-orang yang dia sholatnya di sendirian, misalnya di rumah, bagi para ibu-ibu dan yang lainnya, maka sholat isya yang utama itu adalah tadi. Tapi dengan catatan ini tidak tidur terlebih dahulu. Tidak tidur terlebih dahulu karena hukum asalnya tidur sebelum isya itu adalah makruh. Ya, hukum tidur sebelum isya itu kaidah dasarnya adalah makruh, kecuali situasi kondisional ya, orang yang misalnya habis bepergian sangat capek, dia sudah menjamak apalagi jamak takdim, maka dia kemudian sholat bisa saja. Tidur sebelum sholat isya maka boleh saja. Nah, kalau kemudian dikaitkan dengan jamaah, ya, maka sholatul jamaah wajibun. Ini sebagian para ulama berpendapat sholat jamaah itu hukumnya wajib bagi lelaki. Sebagian lagi mengatakan sunnah muakkadah. Yang mengatakan semata-mata sunnah seperti madzhab Maliki dan Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri mengatakan, barang siapa yang dia tidak ikut sholat jamaah padahal tidak ada udzur, fahuwa asimun, dia berdosa. Ini Imam Syafi'i yang berpendapat sholat jamaah itu adalah sunnah, namun beliau berpendapat orang yang tidak sholat jamaah sementara tidak ada udzur, maka fahuwa asimun, dia berdosa. Wa ta'khirul isya'i mustahab, dan mengakhirkan waktu isya itu adalah mustahab. Maka kalau kemudian mempertimbangkan kalau sholat isya-nya untuk para jamaah itu kalau dilakukan di waktu malam, maka dia akan keberatan, maka jelas yang lebih utama untuk kemaslahatan kebanyakan manusia, kemudian dilakukanlah sholat isya di awal waktu. Itu berkaitan dengan masalah bukan semata-mata waktunya, akan tetapi berkaitan dengan bagaimana kalau kemudian sholat isya-nya itu dengan berjamaah. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala salah dan kurangnya. Yang maha sempurna, yang maha benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Ternyata waktunya sudah habis, maka kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.